Hello, sixth grade. Welcome back with Miss Elsie. Okay, we want to learn about English for today. You just keep spirit and keep strong. Okay? Kelas 6 hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. It's about holiday. Tapi untuk hari ini Ibu masih melanjutkan membahas tentang simple past tense ya, karena itu memang dituntut dari buku kita untuk kalian lebih paham. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan ya penjelasan Ibu. Hari ini Ibu mencoba menjelaskan di papan tulis. Semoga kalian lebih paham ya. Diperhatikan dengan baik. Oke. Hai semuanya. Oke, kita melanjutkan topik kita ya minggu lalu. It's about simple past tense ya. Simple past tense. Oke. Nah, for today I want to tell you about the formula of simple past tense ya, atau rumus simple past tense ya. Kalian sudah tahu dan bahkan Ibu sudah jelaskan minggu lalu kalau simple past tense itu adalah bentuk waktu ya, bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau ya, kejadian yang terjadi di masa lampau. Misalnya for the lesson 1 in your book is about holiday ya. Kamu liburan berarti kamu sudah lakukan liburan, baru kamu menceritakan sama teman-teman kamu ya, berarti itu adalah satu kejadian yang sudah terjadi. Oke? Pay attention. This the formula for the positive sentence ya. Untuk kalimat negatif, subject, Ibu sudah kasih tahu kalian subjek itu adalah pelaku ya. Subject plus verb to plus object or complement. Nah, saya perhatikan di sini tidak menggunakan to be ya, tidak menggunakan to be, kita langsung menggunakan verb to. Ibu sudah berikan juga kemarin ya. Example, drink. The verb 1 is drink, verb 2 is drunk. Okay? Negative sentence. How about negative sentence? Subject plus did not or you say didn't plus verb 1. Nah, coba perhatikan di sini kenapa kembali lagi menggunakan kata kerja bentuk pertama verb 1 ya. Verb dari kata verb berarti kata kerja. Verb 1 kalau di sini tadi menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Di sini kenapa? Karena sudah ada did ya. Did itu adalah bentuk kedua dari do. Oke? Nah, di sini subject plus did not verb plus verb 1. Oke, baru keterangannya. Oke, next. Interrogative sentence. Oke, nah kalau di negatif tadi kamu menggunakan did, di interrogatifnya kamu menggunakan did ya. Did plus subject plus verb 1 baru kata keterangan. Oke, next. Itu cara yang pertama ya, kalau langsung menggunakan verb ya, langsung menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan to be ya? To be dalam simple past tense itu ada dua. Kalau dalam simple present itu ada 3, is, am, dan are. Nah, kalau dalam simple past tense itu ada hanya dua, yaitu was dan were. Kalian sudah tahu penggunaannya ya. Subjek mana yang cocok dengan was, subjek mana yang cocok dengan were. Lihat kembali pembelajaran kita minggu lalu, sudah Ibu jelaskan di situ ya. Misalnya subjek she, he, it, name of people is record to was. She was. Elo was, bukan Elo were, but you say Elo was. Nah, kalau were, subjek yang pas dengan were itu adalah they, you, apa lagi? They, you, we. Nah, kalau was tadi I, she, he, it. Ingat itu ya penggunaannya. Oke, this. For the positive sentence, you using subject plus to be. Ingat tadi to be-nya ada was dan were. Karena di sini sudah ada to be
one. Kembali menggunakan verb one, bukan verb two, karena sudah ada to be, was, dan were. Okay, how about interrogative sentence? This to be. Okay, remember that. To be using was and were. To be plus subject plus verb one. Okay, itu ada dua rumus yang ibu kasih ya. Jadi dalam menyusun kalimatnya, karena sepertinya kemarin ibu kasih soal merubah dari present ke bentuk past, itu masih kesusahan kalian. Nah, untuk hari ini ibu melanjutkannya, karena dalam pembelajaran kita itu dua bab ini kita dituntut untuk mengenal simple past tense, ya. Oke, time signal, ya. Time signal itu adalah bentuk waktu yang digunakan dalam simple past tense, ya. Ibu sudah katakan kalau simple past tense itu berarti menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, kita menggunakan last night. Last night, do you know last night? Kemarin malam, atau 2 days ago. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Kalau 1 hari yang lalu bisa juga kamu gunakan, ya. 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Tapi di sini cuma memberikan beberapa ya contoh. Kemudian last week, do you know last week? Minggu lalu. Last day, yesterday, kemarin, ya kan? Berarti kemarin itu sudah terjadi. Next, last Monday, Senin yang lalu. Nah, itu adalah time signalnya. Misalnya, example ya, ibu kasih contoh. Saya sangat capek kemarin. Nah, kamu menceritakan bahwa kemarin kamu capek sekali ya. Kamu capek sekali, berarti kamu menggunakan, misalnya kamu menggunakan rumus kedua, menggunakan was dan were. Ingat, karena kamu yang bercerita I, berarti I was kembali menggunakan verb one. Kenapa? Karena sudah ada was, berarti I was tired, ya, kemarin ya. I was tired yesterday, ya. Saya capek kemarin. I was tired yesterday. Oke? Understand? Oke, next. Kita belajar contoh ya. Next. This example I give for you. Okay, pay attention please. This is about positive sentence. Ya, positive sentence. Ingat tadi rumusnya ya. Oke. I went to Surabaya last week. I went to Surabaya last week. Ingat, I itu adalah subjek, when itu adalah kata kerja bentuk kedua, kemudian komplemennya, pelengkapnya itu adalah Surabaya. Di last week, ibu sudah jelaskan tadi, last week itu merupakan time signal, ya, bentuk waktunya, waktu yang digunakan. Oke. I went to Surabaya last week. Saya pergi ke Surabaya minggu lalu. Nah, karena ini sudah terjadi minggu lalu, berarti kita menggunakan verb to, di mana when itu asalnya dari go, ya. Go itu bentuk pertama ya. Kata kerja bentuk pertama go, kemudian bentuk keduanya adalah when. Bagaimana? Masih susah ya? Ya. Ibu juga berpikir ini agak susah kalian memahami ya, tapi diperhatikan saja. Oke. Nah, how about negative sentence? Ya, negative sentence ingat tadi kita menggunakan did not, ya, kita menggunakan. Nah, ini kita rubah dalam bentuk negatifnya itu menjadi I didn't, ya, dari kata did not. I didn't go. Kembali menggunakan verb one karena apa? Kita sudah menggunakan did di sini, berarti kembali kita menggunakan verb one, ya. Kata kerja bentuk pertama. Oke. I didn't go to Surabaya last week. Saya tidak pergi ke Surabaya minggu lalu. Nah, paham ya? Ingat ya. Di sini sudah ada did, berarti kita kembali menggunakan verb one. Ya, itu sudah jelaskan tadi. Kalau bentuk keduanya dari kata go itu adalah when. Bentuk pertamanya adalah go.
Oke, nah, how about interrogative sentence? Kalimat tanyanya seperti apa? Ingat tadi kita menggunakan did, ya. Did you? Did you? Apakah? Oke. Did you go? Ingat di sini sudah ada did, berarti kita kembali menggunakan verb one. Oke. Did you go to Surabaya last week? Apakah kamu pergi ke Surabaya minggu lalu? Oke. How about to answer this? If you say yes, say yes, I did. Kenapa kita menggunakan yes, I did? Karena di sini kamu yang ditanya, ya. Berarti hanya dua orang di sini, ya. I and you. Oke. Yes, I did. Ya, saya pergi. Oke. How about if you say no? Oke. Ingat kalimat negatifnya bagaimana? Berarti kamu bilang no, I didn't. Tidak, saya tidak pergi. Oke, understand? Paham nggak caranya? Nah, ingat ya, rumus kalau positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, kemudian interrogatifnya seperti apa. Itu kata kuncinya. Oke? Oke, kita lanjut pada rumus yang kedua tadi yang menggunakan to be, was, and where. Oke, diperhatikan. Lanjut ya, Ibu menjelaskan rumus yang kedua ya, yang menggunakan was dan where. Oke, perhatikan ya. Positive sentence, she was happy in her last holiday. She was, ya. Ibu di sini menggunakan she, berarti pasangannya adalah was. She was, bukan pasangannya were, tapi pasangannya adalah was. She was happy, dia senang. Her di sini adalah kata ganti kepunyaan dari she. Oke, she was happy in her holiday. Dia senang di liburan terakhir dia. Last holiday ini berarti tensi kenal lagi ya. Oke, nah coba perhatikan. Kalau kita menggunakan negative sentence, ingat selalu ada kata not. She was not happy. Dia tidak senang. Oke? How about interrogative? Ingat to be-nya di depan. Ya, to be-nya di depan. To be yang kita gunakan adalah was. Berarti was she. Apakah dia? Was she happy in her holiday? Apakah dia senang dalam liburan terakhir dia? Nah, karena ini kita menanyakan orang, berarti kalau menjawabnya, berarti kita ada dua orang mempercakapkan orang ya. Nah, kalau kamu bilang, was she happy in her holiday? If you say yes, say yes she was. If you say no, no she was not. Or you say wasn't. Oke? Paham kira-kira kalau menggunakan was dan were ya? Nah, kalau kamu menggunakan they, berarti itu they were. They were. Kalau menggunakan was berarti I was. Kalau ibu saya, my mother was berarti ya, my mother was ya. Kalau dua orang, Tina and Tio berarti Tina and Tio, karena itu gabungan dari dua orang berarti itu menjadi they, berarti menggunakan were. Oke, understand? Semoga paham ya. Dengan ini menjelaskan di papan seperti ini, semoga paham. Oke? Oke, next. Ibu akan menjelaskan lagi sama kalian ya. Kalau verb to itu dibagi dalam dua kategori lagi. Ada namanya regular verbs and irregular verbs ya. Di sini bisa dituliskan cuma 3 contoh ya. Nanti kalian cari yang bentuknya lagi. Regular verbs itu adalah kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan berarti dia tidak mengalami perubahan tapi ditambahkan ed di belakang. Example, for example, stay menjadi stay. Ada ed di belakang ya. Play, recall by play. Next, cook menjadi cook, cooked. Ya, ada ed di belakang. Kemudian irregular verbs itu adalah kata kerja tidak beraturan. Kalau irregular verbs tadi itu adalah kata kerja beraturan. Kalau irregular verbs itu adalah kata kerja tidak beraturan. Kenapa dikatakan tidak beraturan? Coba perhatikan di sini.
Kalau kata kerja pertamanya adalah drink, kata kerja keduanya menjadi drunk. Drink, drunk. Eat, ate. Eat, ate. See, saw. Take, took. Get, got. Ya, itu contohnya. Irregular verbs, kata kerja tidak beraturan, kemudian kata kerja beraturan itu adalah regular verbs, ya. Ibu akan kasih contoh sama kalian. For example, misalnya kamu bilang saya mau masak tadi pagi. I, yuk. Example, kalau langsung menggunakan kata kerja kedua ya. I cook last morning. Okay, like this. I cook last morning, ya. Subject plus verb to. This verb to plus morning is a time signal. Saya memasak tadi pagi, ya. Saya memasak tadi pagi. I cook last morning. Misalnya kamu bilang, saya minum jus kemarin. Jangan kita menggunakan I terus ya. Misalnya kamu bilang dia laki-laki, he drank. Okay, he drank iced tea, santai ya, iced tea. Yesterday. Okay, this. He drank iced tea yesterday. Dia minum es teh kemarin. Nah, kalau ini yang langsung menggunakan verb to ya. This subject, this verb to, this complement and time signal. Oke? Nah, bagaimana kalau kamu menggunakan was? Ingat, itu berarti kita kembali menggunakan verb one ya. Kita rubah ini berarti seperti ini ya. He tadi pasangannya adalah apa? He was ya. He was, kembali ke verb one, itu adalah drink. Berarti he was drink. Nah, baru kamu melanjutkan iced tea. He was drink iced tea yesterday. Dia minum es teh kemarin. Ya. Di sini ada was, berarti kita menggunakan verb one. Kalau ini tidak menggunakan to be karena dia langsung menggunakan verb to. Nah, Ibu sudah menjelaskan secara detail ini, semoga kalian paham. Oke? Paham kira-kira? Oke, silakan dicoba di rumah ya. Hi, let's do our assessment for today. Your assignment for today in your book in page 14 ya. Tugas kamu ada di bukumu di halaman 14. Oke, coba perhatikan di sini nomor 1 itu adalah kalimat positif. Kalimat nomor 2 itu kalimat positif juga. Kemudian 6 dan 7 itu kalimat negatif ya. Coba diperhatikan. Cara menyelesaikannya Ibu kasih contoh ya. Untuk nomor 1 positif ya, berarti dia kalimat positif, berarti kita rubah menjadi kalimat negatif dan tanda tanya atau interrogative sentence. I forgot my umbrella. I didn't forget my umbrella. Interrogative sentence, did I forget my umbrella? Oke, itu contoh yang Ibu berikan untuk hari ini. Silakan dikerjakan seperti itu. 6 nomor lagi ya. Kamu harus perhatikan dia asalnya dari positif atau negatif. Ya, kalau di buku kalian ini hanya ada 2 ya, positif dan negatif, tidak ada interrogatif. Jadi kamu lihat yang belum diselesaikan kamu rubah. Kalau dia positif berarti kamu buat lagi dalam negatif dan interrogative sentence. Oke? Enough for today. Bye bye. See